Nanti ada yang komplain kalau nggak. Kan Pak Budi terkenal nggak mau ngerekam. Pak Budi suaranya mahal, nggak boleh direkam. Jadi harus berupa CD. Ya, beli CD-nya, ya kan? Baru nanti dikasih sama Pak Budi, ya kan? Berasa lah, saya kan manusia normal, ya kan? Tapi saya tetap dengan pendirian kan. Kalau sudah tidak ya tidak dulu gitu, ya kan? Wani Piro gitu. Nah, sekarang sudah dimulai. Sudah saya turunkan deh target saya. Apa diturunkan ininya, ratingnya. Ratingnya diturunkan. Loh, kita ini juga harus ada sisi-sisi yang harus di privacy. Contoh ya, ini belajar sedikit mengenai teori kewirausahaan. Ya, seperti contoh, seperti Mas Golagong kemarin. Itu terus terang loh, Mas Golagong itu dia nggak ngerti elektronik dan saya rekam. Dan dia kaget begitu saya rekam. Dia bilang, wah kalau direkam gini di grup privacy, di grup umum, ini saya, ini dong nanti kalau ngajar, jadi orang-orang nggak perlu manggil saya katanya gitu. Udahlah saya bilang, Bismillah aja. Di Taiwan nggak ada yang di-sharein, maksudnya nggak ada yang diperbanyak lagi gitu. Tapi ke depan dia bilang, kalau bisa jangan direkam dong, dikasih CD. Jadi nanti dikasih CD-nya. Siapa yang ikut, dia dikasih CD-nya. Dan itu memang hak seseorang ya, karena kan kaitannya dengan hak kekayaan intelektual. Itu dilindungi loh. Jadi kalau kayak Tia nih, ya Tia misalkan jilbabnya tuh yang kemarin ada bunga-bunganya, ya kan? Itu orang kalau Tia foto kerudungnya, terus Tia daftarkan kerudungnya, Tia hijab, ya. Orang kalau kalau make hijab itu harus seizin Tia gitu loh. Jadi itu yang sekarang mahal, ya. Sama juga Rofi, ya kan? Dia punya baju garis-garisnya, ya kan? Itu menandakan harus sama dengan Pak Budi, ya kan? Itu harus bayar itu hakinya tuh. Jadi nggak boleh sembarangan, ya kan? Nah, jadi makanya apa ya? Kita tuh harus selalu berpikir positif, ya. Jangan ada negatif. Jadi pastikan bahwa apa yang disampaikan itu tidak ada yang diumpat-umpetin, ya kan? Tidak ada yang ditutup-tutupi, ya kan? Nothing tulus, ya. Apa adanya, tanpa beban, ya. Jadi enak, ya kan? Mau nulis apapun, siapapun, ya enjoy aja gitu. Coba ya. Iya kan saya bilang boleh nggak ya, saya bilang boleh nggak ya gitu kan, kan Mas Golagong kaget tuh, ya kan, loh ini kok sama, loh ini kok sama, ya kan. Saya sendiri ya gimana ya gitu, padahal kalian nggak tahu kan, itu baju satu-satunya saya yang bergaris-garis. Dulu ada tiga udah diminta siswa semua. Diminta siswa ya, enggak deh. Kita cuma berdua ya, jadi eh, bertiga ya, ya kan. Bertiga itu enaknya ngapain ya? Karaoke ya. Ini nanti bertiga, ya kan, sebagai bahan evaluasi, tapi nggak masuk. Nanti jangan komplain kalau yang nggak masuk, ya kan. Nah ini direkam nih. Nanti Tia sama Rofiana bagian untuk nge-share, menyebarkan ini rekamannya, ya. Gitu. Kita mulai dari mana? Saya yakin sih yang datang cuman di bawah. Oh, Tini, selamat. Selamat malam, Tini. Small. Iya nih, saya belum nyoba Small lewat Wizik nih. Suatu saat saya pasti deh, ya. Suatu saat nyanyi bareng. Siap. Sebentar ya, saya ambil dokumennya dulu. Selamat malam, Tini. Kemarin ini yang datang ikut kelas jurnalis nggak? Ikut semua ya?
Saya mau nyanyi, boleh nggak? Walau badai menghadang. Terusin, Tia. Kok ada disuruh diterusin juga. Cintaku kan selalu setia menjagamu. Ayo, munya siapa? Munya perorangan, kelas, atau apa? Ayo, yang merasa. Ntar kalau saya sebut pribadi, marah lagi. Pak Budi kok nyanyi gitu, emang gak ada istrinya? Saya panggil ya, mau kenal gak sama istri saya? Mah, mah, lagi sibuk dia. Mah, oh nggak ada, lagi sibuk dia. Mah, ini loh anak-anak mau kenalan. Nanti ya, suatu saat saya kenalin. Idih kok idih sih? Emangnya nggak boleh ya? Tia nih. Tia umur berapa sih? Kok idih sih? Jangan. Di sebelah saya lagi ada istri saya. Diam dong, Ma, lagi ngajar nih. Mama diam dulu ya. Ambil bangku situ sebelah. Ya janganlah, malu masa di pangku. Enggak. Enggak bercanda. Saya buka kameranya ya. Mama sana dulu. Eh, saya direkam nih, Ma. Ntar saya mute dulu ya. Bentar, saya mute dulu. Dah, saya boboin. Cepet ya boboknya ya. Aduh, kasihan. Jangan ah. Terus mau ngapain? Oke, sudah mulai banyak. Terima kasih Rahma sudah hadir. Tia, Rofiana, Ella, Tini. Wah, terima kasih nih dengan kehadirannya. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di kelas. Sengaja saya buat kelas ini sebagai kelas pembukaan, tapi dimulai dengan sosialisasi program dulu, program kerja, di mana ini adalah pertama kali kalian menerima rapot, ya. Pertama kali kalian menerima rapot setelah 4 bulan lebih sedikit, mau ke 5 bulan ya nggak apa-apa ya. Jadi malam ini saya mau lebih banyak berdiskusi, lebih banyak menjelaskan tentang program kerja, ingin masukan dan saran dari kalian, ya. Jangan ada dusta di antara kita. Saya ingin berromantis gitu malam ini. Jadi apa? Nggak ngajar, memang saya nggak ngajar kan. Saya bilang di situ adalah sosialisasi, penjelasan mengenai rapot, ya kan. Ada yang sudah jelas atau belum? Ada yang ingin ditanyakan, ya kan. Nanti ini saya eh, gambarkan. Terus saran-saran dari kalian juga harus, ya nggak, manusia itu kan tidak ada yang sempurna, harus dikasih masukan dan saran agar ke depan lebih baik, seperti itu.
ya. Jadi itu, dan saya mulai ya penjelasannya, mungkin nanti kalian bisa diskusi atau ditanyakan. Yang pertama, saya mau menjelaskan mengenai pembagian rapot. Kenapa sih mesti pembagian rapot elektronik dulu? Jadi eh, makin lama, insya Allah ya, ya artinya ke depan kemungkinan makin banyak siswa yang akan bergabung di pendidikan kesetaraan. Bapak kok optimis? Ya optimis karena yang saya maksud bertambah itu adalah dinamis. Dinamis itu artinya apa? Nggak stuck ya. Dinamisnya gimana? Dinamis itu ada dua hal, dinamis yang menyenangkan maupun dinamis yang tidak menyenangkan. Dinamis yang menyenangkan itu adalah kalau kaitannya dengan sekolah ya. Dinamis itu mau nggak mau tuh perubahan itu pasti. Ya, jangan stuck. Makanya biasakan kita terbiasa dengan adanya perubahan. Ya, kalau bahasanya anak sekarang itu apa? Jangan jangan terlena atau apa ya? eh, jangan terbuai dengan yang sudah enjoy, yang sudah nyaman gitu kan. Jadi apa tuh bahasanya? Siapa yang tahu bahasa kerennya? Apa? Apa bahasa kerennya? Saya jadi lupa, ya kan? Intinya itu, ya harus dinamis. Dinamisnya itu gini, kalau di pendidikan kesetaraan kita itu ya bayarnya kan bulanan. Itu berbagai macam karakter siswa itu. Hari ini daftar, hari ini bayar, besok itu keluar ada. Dinamis kan artinya, bergerak terus, ya. Hari ini dia bayar niat, Pak saya ingin ikut gini gini gini. Ini yang admin yang laporin ke saya. Dia bayar, besoknya dengan segera dia bilang, Pak saya nggak jadi keluar. Jadi dinamis tuh kalau di pendidikan kita seperti itu. Ya kan? Karena apa? Tapi saya disarankan, Pak dirubah aja bayar per semester. Saya tetap nggak mau. Ya, tetap nggak mau. Niat saya adalah untuk membantu teman-teman kalau memang niatnya sudah sekolah, ingin maju, ingin menggapai masa depan lewat pendidikan. Ya, mau bayar 1 semester, mau bayar 1 bulan, tetap aja dia belajar, tetap aja dia sekolah. Jadi apa yang saya maksud dinamis seperti itu. Nah, dibutuhkan sekali manajemen atau apa istilahnya ya, pendukung lah, IT ya, informasi dan teknologi itu harus jadi pendukung sekali. Dan itu saya sadar, makanya ke depan saya sudah akan memanfaatkan lebih banyak teknologi dalam hal database. Ya, jadi nanti mungkin nggak sampai semester depan saya sudah ada database di mana siswa-siswa itu tercantum semua di situ. Jadi ke depan kalau mau ngelihat nilai model kayak universitas lah ya, kuliah-kuliah gitu ya, memasukkan NIS, password, dia tinggal bisa ngelihat nih nilainya. Nilai semester 1 dia mau lihat ada, nilai semester 2 dia lihat ada. Walaupun orangnya di Indonesia ada. Saya punya target misalkan seminggu atau 2 minggu paling lama habis UTS nilainya keluar. Jadi seperti itu. Sekarang ini mengarah ke situ. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada siswa yang belum menyerahkan tugas untuk dilengkapi atau susulan. Jadi kita juga nggak boleh menyamakan eh, semua itu pasti bisa, semua itu dengan waktu yang sama. Kemarin aja saya dengar kan keteteran misalkan tugas mandirinya, padahal udah 3 bulan lebih, ya kan? Dan lucunya lagi, maaf ya, saya nggak ada bermaksud ngeledek nih, tapi saya bilang apa adanya. Diumumkan tanggal 27, misalkan bagi rapot. Itu malamnya masih ada yang menyerahkan tugas mandiri. Jadi kalau dipikir padahal tugas mandiri itu kan akan dimasukkan ke dalam nilai rapot. Lah, mesti bagaimana? Jangankan jangankan siswanya ya. Maaf nih, ada juga tutor yang baru nyerahkan paginya. Pagi bagi rapot jam 5 baru diserahkan. Jadi itu semua jadi perbaikan buat kita, ya kan? Tapi saya tidak menyerah, kami di sini tidak menyerah, ya kan? Dan itu sebagai perbaikan. Makanya di elektrik dulu, dipakai elektronik dulu, ya. Yang sudah-sudah, yang begitu sudah, soalnya kalau sudah saya tanda tangan,
nggak mungkin lagi dicabut. Masa saya udah tanda tangan, yang belum nyerahin gimana nih? Mau tegas-tegasan misalkan. Ya sudah ya, yang nggak nyerahin pokoknya nggak bisa ya, gitu kan. Saya tanda tangan, udah di tanda tangan, di stempel, ya sudah tidak bisa berubah lagi, gitu. Jadi kasihan nanti kan. Jadi saya sudah izin ya eh, ke konsultan, bahasa kerennya ke konsultan saya gitu. Jadi diberikan waktu misalkan 1 bulan, setelah semester 2 itu masih boleh ngerjakan, disusulkan. Jadi setelah udah oke, ya kan, baru ditanda tangan. Jadi nggak ada maksud lain ya. Saat malam yang baru datang, Mbak siapa nih yang baru datang? Mbak Rasmi, Mbak Ella tadi udah ya. Dini, Mbak wah, Siput, ada Elva, ada Rahma. Ya, jadi seperti itu. Jadi memberikan kesempatan kepada siswa yang belum menyerahkan tugas untuk disusulkan. Karena kelas 10B ya itu banyak sekali yang belum menyerahkan. Nol nilainya. Masa sih kita tega dia nol gitu kan? Kalau kalau saklek-saklekan ya jadi seperti itu. Tapi kalau yang sudah komplit ya, sudah nilainya udah oke Pak, saya siap, udah nggak ada perbaikan lagi, siap ditanda tangan, ya sudah kita tanda tangan nanti. Jadi di situ yang tanda tangan adalah akademiknya Pak Riona karena dia yang bertanggung jawab untuk tutor pemberian nilainya, saya mengetahui. Dan khusus untuk kepribadian ya saya mempercayakan kepada Bu Pia. Jadi dia yang eh, melaporkan ke kita, ke saya, ke kami tentang hal yang terkait dengan kepribadian. Bareng-bareng saya dengan Bu Pia. Jadi itu. Yang berikutnya alasannya adalah terkait proses administrasi. Kalau namanya administrasi kaitannya dengan apa? SPP ya kan? Dan yang seperti tadi saya sudah bilang ada ya. Kalau mau nanti main-main ke yayasan ke RI ditunjukin. Ada nih yang udah berjalan 1 semester. Ini bukan curhat ya. Itu yang yang apa adanya. Yang bayar baru 1 bulan ada gitu. Tapi saya tidak mengeluarkan, tidak negur. Nanti dibayarnya borongan. Ya, jadi itu. Jadi begitu dia sudah siap, saya cek dulu. Ya, ini gimana nih? Udah beres keuangannya? Oke. Deal? Hijab? Oke, kita serahin rapotnya. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Dan saya bersifat fleksibel. Karena apa? Kita ini bukan sekolah formal. Kita ini sekolah non formal dan informal ya. Non formal dan informal apa sih? Kalau non formal itu tidak sama atau beda dengan formal. Kalau formal tuh SMA ya, pagi masuk, jam 2 jam setengah 3 pulang. Itu formal. Ya, dia khusus waktunya disiapkan untuk belajar sekolah. Kalau non formal itu lebih ke boleh sambil kerja, ya boleh sambil diwajibkan malah ya kan orang yang tidak terjangkau harus disentuh di pendidikan. Nah, itu di formal. Kalau informal apa? Informal itu lebih ke keluarga, komunitas, ya. Saya yayasan juga sudah kerjasama dengan Asah Pena, Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif. Itu yang dengan Kak Seto, ya. Jadi informal boleh. Contohnya gimana? Ini jangan kaget nih, misalkan nanti saya nggak bisa keluar, TKI itu nggak bisa keluar, tapi dia didatengin. Terus saya nunjuk, misalkan ada mahasiswa, dia privat, homeschooling, dia bisanya didatengin. Itu boleh. Ya, jadi fleksibel banget gitu. Jangan terus dibilang nanti, wah itu ngada-ngada. Nggak ada kita mengada-ngada. Ya, coba lihat di forum pendidikan formal dan informal. Ketik, ya, forum pendidikan formal dan informal. Ya, forum PNFI. Insya Allah di situ ada foto saya, ya, yang backgroundnya foto saya itu. Nah, itu kita udah tergabung di situ. Jadi kita sudah izin semuanya dalam arti kata untuk menyelenggarakan pembelajaran
kita sesuai dengan kurikulum. Tidak ada satupun yang dilanggar. Jadi seperti itu, ya. Catat, Forum Pendidikan Nonformal dan Informal, PNFI. Ya. Foto saya sebelah kiri paling depan. Jadi apa namanya? Seperti itu. Jadi kita membuat rapot itu elektrik, alasannya beberapa alasan seperti itu. Pak, kapan mau diberikan? Kapan kalian sempat? Ya, jika dia oke, kita tanda tangan. Jadi itu kaitannya dengan rapot. Yang berikutnya, ya, apalagi nih? Yang berikutnya, saya ngintip dulu. Oh ya, tentang SKK dan KKM, nilai teori dan praktek. Ya, SKK, siapa yang tahu singkatan dari SKK? Ijazah online, maksudnya gimana ijazah online? Nggak ada ijazah online. SKK dan KKM, coba lihat di rapotnya, ya. Ada SKK, SKK itu adalah singkatan dari Satuan Kredit Kompetensi. Kalau di kuliah itu namanya SKS, satu SKS, ya kan? Nah, makin banyak SKK itu menunjukkan makin tinggi bobotnya mata pelajaran tersebut. Ya, coba dilihat SKK-nya agama itu berapa. Ya, jadi total untuk menyelesaikan SMA itu agama berapa SKK. Itu agama misalkan 6. Jadi kalau 6, ya, berarti satu semester dia satu SKK. Gitu. Lihat matematik. Matematik itu ada berapa tuh? 2 atau 3, ya. Nah, itu berarti menandakan bahwa jam mata pelajarannya lebih banyak, ya kan? Yaitu SKK. Jadi makin tinggi SKK-nya, makin berbobot mata pelajaran tersebut. Nanti ke depan, ya, itu kalian kan IPS jurusannya. Itu mata pelajaran 3 mata pelajaran itu SKK-nya masing-masing 8. Ekonomi, sosiologi, geografi. Itu diutamakan. Matematik tuh melekat terus, ya. Jadi SKK tinggi. Nah, kalau kita perhatikan, ada SKK yang tinggi itu apa? Ada 3 mata SKK yang paling tinggi. Paling tinggi nomor 1 apa? Tahu nggak yang paling tinggi nomor 1? Ini jarang-jarang loh sekolah ngejelasin SKK, ya kan? Kita mah buka aja. Biasanya kan orang tua murid yang dijelasin. Kalau anak saya ini dulu dijelasin orang tua muridnya. Nah, kalau kalian kan orang tua murid juga, yang sekolah juga, wali murid juga, ya kan? Jadi saya harus menjelaskan SKK. Jadi kalian tuh apa harus nantinya harus bisa buka sekolah. Amin ya. Jadi guru, jadi kepala sekolah. Gitu. Jadi ntar ngerti yang dimaksud SKK itu apa. Ya. Jadi SKK apa tadi? Satuan Kredit Kompetensi. Saya jamin gak ada yang diajarin SKK ini. Paling-paling kalau ada yang nanya dijawab, sudahlah kamu sekolah aja. Tugas kamu adalah sekolah gitu. Kalau saya enggak, saya jelasin. Saya ingin murid saya lebih pintar daripada gurunya. Ya, SKK itu Satuan Kredit Kompetensi. Ya, dan eh, satuan paling tinggi apa? Tahu nggak? Maksudnya bukan satuan. Jumlah yang paling tinggi apa? Jumlah yang paling tinggi itu adalah keterampilan fungsional sama muatan lokal. Ya, itu artinya apa? Pemerintah ya menciptakan sekolah non formal ini kaitannya adalah untuk pemberian keterampilan. Ya, keterampilannya adalah diutamakan gitu. Berbagai macam keterampilan kalau di Indonesia tuh mungkin ya ada menjahit, ada segala macam lah, pembuatan keset, apa itu ada contoh-contohnya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Tapi kalau di kita kemungkinan lebih banyak nanti ke teknologi komputer ya. Makanya nanti di KF-nya, di pelajaran KF-nya lebih banyak di komputer. Kalian sebenarnya udah banyak kemarin pembelajaran komputernya. Sudah dicampur dengan pembelajaran mandiri. Ya, itu SKK. Ya, SKK yang sudah diselesaikan itu berapa berarti semester ini? Lihat total di bawah. Berapa yang sudah diselesaikan? 21 atau 22? Ya.
Nah, itu kalian tuh sudah selesai 21 SKK, ya. Yang harus kalian selesaikan sampai SMA lulus itu adalah 121. Rata-rata 21, ya. Kalikan 6 aja kan 120-an, ya. Gitu ceritanya. Jadi udah tahu ya yang dimaksud SKK ya. Jadi kalau kalian nanti sudah sampai kelas 2, berarti kalau misalkan rata-rata 21 atau 22 SKK, kalian sudah menyelesaikan sekian SKK. Jadi dari 121, semester 1 sudah kalian lampaui, kalian sudah menyelesaikan 21 SKK. Jelas ya? Nah, oke. Sekarang KKM. Siapa yang tahu singkatannya KKM? Keman Kapi Mesra. Bukan ya, itu mau dipaksain. KKM adalah ya, KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Ya, jadi kriteria ketuntasan minimal. Nilai yang ada di sebelah kanan KKM itu harus di atas KKM. Ada nggak yang di bawah KKM nilainya? Jadi kalau KKM-nya 70, nilainya harus minimal 70. Lebih-lebih dikit 71 bagus, 80 bagus. Ya, kalau di bawah gimana? Nah, disitulah fungsinya rapot elektronik. Pak, saya di bawah KKM. Saya mau remedial. Perbaikan dulu, minta tugas. Jadi berpikir positif bahwa kami dari yayasan ngasih rapot elektronik itu untuk memberikan peluang kepada siswa biar lebih baik. Tapi ada aturannya. Aturannya gimana? Kalau yang sudah di atas KKM dari tutor, nggak bisa diubah lagi. Yang di bawah KKM ini yang harus diubah. Ya, yang di bawah KKM ini yang harus diubah. Misalkan, dia sudah berusaha, tapi masih di bawah KKM. Ada loh matematik yang dapat 35. Beneran ada. Gitu. Tapi saya bilang sama Pak Adi, nanti dikasih penugasan, Pak. Gitu. Ya, harus diperbaiki. Ya, jangan didiemin 35. Aduh, ya kan? Masa mau dicantumkan? Kasihan lah. Ya kan? Itu. Ya. Jadi seperti itu KKM, ya. Kriteria ketuntasan minimal gitu. Jadi udah paham belum nih yang dimaksud KKM? Saya rasa kalau KPA oke lah. Ya, nilainya di atas KKM semua. Ya, nilainya di atas KKM semua kalau KPA. Yakin saya. Oh, kalau 0 itu salah itu. Harusnya sejarah itu harusnya 0,5 itu maksudnya. Karena satu digit jadinya 0. Ya, itu 0,5. Memang ada Pak 0,5. Ada kalau yang sampai semester misalkan 3, kan semesternya berarti 6. Kalau dia sejarah itu misalkan 7, kalau dibagi kan harus ada yang 0,5. Itu karena satu digit jadi tertulis 0. Sebenarnya 0,5 itu. Ya, nanti dia dikoreksi saya lihat lagi. Harusnya di 2 digit tuh komanya. Ya, itu apa namanya KKM. Nah, nilai teori sama nilai praktek itu memang ada beberapa yang saya dapat misalkan kayak bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris mungkin ada nilai praktek kan kalian kadang disuruh dibuka kan di conversationnya itu dinilai sama tutor. Tapi nilai nilai praktek ya itu tidak mempengaruhi nilai secara keseluruhan. Jadi tuh ada rumusnya, Dek. Ada rumusnya ya, ada rumusnya eh, gimana caranya ngedapetin juara tuh udah ketahuan dari sekarang juga. Ya kan, saya buka nih saya udah tahu siapa yang juara itu karena udah ada rumusnya, udah ada softwarenya. Ya, mungkin kalian bertanya-tanya, kalau zaman dulu, zaman kita dulu ya, zaman memori masih dulu, itu kan rapot bentuknya buku ya nggak? Bentuknya buku kan? Terus ditulislah pakai tangan. Lembur lah tuh si guru. 6,5 ditulis 6,5. Sekarang ini udah rumus semua. Saya 6,5 juga udah tertulis sendiri. Ya.
Terus bentuknya kalau buku itu sulit dipercaya, ya nggak? Ini sekarang rapot ini sudah terintegrasi. Jadi ini berupa software, itu nanti ada hitungannya buat masuk ke ijazah. Kalian udah pernah dikasih tahu belum? Ijazah nanti itu tercantum nilai akhir, nilai rata-rata. Itu diambil dari nilai rata-rata rapot. Kalau dari sekarang rapotnya nulis manual, manual gimana nanti ngitungnya? Mesti pakai kalkulator lagi, ya kan? Sekarang udah zamannya Excel gitu, ya. Jadi kenapa rapot per lembar? Sekarang semua seluruh Indonesia rapotnya ya pakai lembaran karena dari aplikasi gitu. Jadi apa namanya? Nilai ijazah itu. Jadi ijazah kalau zaman dulu saya nggak tahu ya. Kayaknya ijazah bukan kayaknya memang nggak ada nilai. Tapi kalau sekarang itu di balik ijazah itu ada nilai. Diambilnya nilai dari mana? Dari rata-rata yang ada dari rapot. Makanya saya nggak mau, kasihan kalau misalkan nanti dia rapot apa nilai matematiknya 35, ya gimana itu dicantumkan nanti nilai rata-ratanya. Ya, tapi ada toleransi tapi tidak memudahkan. Memudahkan berarti tidak juga harus dimudahkan. Jadi seperti itu ya. Ada nggak yang bertanya tentang SKK dan KKM? Dulu STTB, kalau STTB dipisah, sekarang nggak perlu lagi. Sekarang ijazah itu sudah ada nilainya. Ya. Ada? Kalau nggak ada saya lanjut. Tugas mandiri. Ya. Tugas mandiri ada beberapa masukan dan saran. Katanya tugas mandiri saya terlalu berat, ya, menyita waktu banyak. Ya, saya mengakui memang mungkin standar saya ketinggian. Tapi kalau diambil positifnya bahwa kita lebih dulu, ya, lebih dulu apa mempelajari sesuatu yang belum akan dipelajari. Di semester 2 ini tugas mandirinya nanti kita berikan lanjutan dari tugas mandiri yang pertama. Ya, tugas lanjutannya gimana? Saya ngasih tugasnya semua itu adalah di print aja, ya, eh, di print dalam bentuk lembaran, tapi tidak seluruhnya di print, ya. Jadi simpen atau save di media komputer atau di media eh, hard disk eksternal atau USB ya lah ya. Terus kalian ini lebih bersifat aplikatif aja. Ya, kalian bawa ke Seven, coba di print di Seven. Ya, harus bisa tuh. Jadi udah harus terbiasa. Jadi kalau ada tugas-tugas, ya sudah tinggal di print gitu. Nah, eh, apa namanya? Contoh misalkan dikasih nih rapot. Ah, saya mau minta tanda tangan. Di print dulu di Seven, dibawa nanti ke RI pas ada saya minta tanda tangan. Itu sebagai salah satu contoh aplikatif kan. Kemarin kalian udah bikin kan apa yang namanya di save dalam bentuk PDF, itu udah bisa semua. Orang tadinya nggak ngerti kan, bentuk PDF dikira ngetik lagi. Kalau Office 2010 itu tinggal apa? File save as PDF simpen. Jadi kan, suruh ngerangkum tinggal di sort, copy klik kanan, udah jadi kan? Ya. Jadi yang semester kedua, tugas mandirinya itu semua mata pelajaran itu sejarah apa tinggal diterusin di print dalam bentuk print. Pak, itu namanya nggak memudahkan karena nanti printnya kan mahal. Memang print di mana di Seven itu mahal ya, tapi kualitasnya bagus. Kalau yang color itu 10 NT, ya. Kalau yang hitam putih 1 NT. Saya minta cuman satu color, satu berwarna. Cara nge-save-nya gimana? Kan gitu. Boleh nanti pasti kan komplain kemarin maksudnya ada masukan. Sebelum ngasih pembelajaran dipelajari dulu. Nanti saya siapkan 2 jam pelajaran untuk penjelasan tugas mandiri. Ya, di tugas mandiri itu saya rekam nih pembelajarannya seperti ini. Kalau ini urutan-urutan kerjanya dikasih tahu, nge-save-nya dikasih tahu, ya tinggal kalian pelajari. Jadi nanti tinggal bawa ke Seven USB-nya itu, ya, terus tinggal di
print. Aplikatif kan? Gampang kan gitu kan? Pak, saya nggak mau beli USB. Bisa nggak pakai handphone? Bisa ya, kalau mau pakai handphone bisa. Tapi kabelnya bukan kabel charger, pakainya kabel data. Ya, di save pakai kabel data, bawa kabel datanya sama handphonenya ke Seven, masukkan, nanti bisa. Praktek Pak, oke praktek nanti. Ya, harus bisa tuh. Jadi yang kayak gitu-gitu kadang terlupakan. Ya, kita seringkali ke Seven tapi tidak bisa menggunakan fasilitas yang ada di Taiwan. Oke ya, jadi tugas mandirinya nanti saya umumkan lagi, tapi saya sudah bilang bahwa tugas mandirinya adalah ngeprint dari tugas yang kemarin, menyelesaikan yang belum disempurnakan, habis itu di print. Di printnya nggak usah banyak-banyak, nggak usah semuanya, tapi kalau mau semuanya silakan. Saya bilang saya cuma minta 1 lembar berwarna, 1 lembar hitam putih. 2 lembar aja deh, ya nggak apa-apa ya, ngeluarin 11 NT, tapi jadi kalian tahu, ya. Selanjutnya mengenai buku modul, ya. Buku modul itu karena kalian masuk ke semester 2, ya, kalian lanjut aja, ya. Nanti saya mau bicarakan dengan tutor, ya kan, mau pakai buku yang lama, ya maksudnya yang cetak, atau mau disamakan dengan buku modul yang BSE. Nanti disepakati nih, kalau memang mau pakai yang modul, berarti saya berikan tutor nanti udah pegang satu-satu buku modul. Pak, ribet, pakainya buku elektronik aja. Ya, tapi ke depan berdasarkan masukan dan saran teman-teman, ya, saya pakai buku modul yang BSE. Tapi saya punya cara sendiri. Cara sendirinya gimana? Jadi nanti satu buku modul yang dari pemerintah itu, yang buku cetak itu kan untuk satu tingkatan, ya. Saya bikin separuhnya. Karena apa? Lagi-lagi sistem pembayaran kita adalah bulanan. Banyak kejadian kemarin. Buku untuk 1 tahun. Baru 2 bulan keluar. Bayar juga belum, buku udah diterima. Lagi-lagi bukan curhat, cuma bilang aja gitu. Ada nggak gitu? Ada gitu. Jadi buku untuk 1 tahun dia bilang udah senang-senang. Baru belum bayar malah. Pak udah daftar gitu. Salah dikirim. Pas lagi ke Taichung dikirim. Langsung diberikan. Besoknya keluar. Sayang bukunya, bawanya susah-susah gitu. Alhamdulillah sih bukunya dikembalikan. Saya bilang nggak apa-apa deh anaknya keluar, tapi bukunya kembalikan. Ada nggak kayak gitu? Ada. Nah, ke depan kita baginya jadi 1 tahun itu tapi dikasihnya per semester. Ya, dikasihnya per semester. Kenapa? Jadi supaya hemat biaya cetaknya. Ya, cetaknya separuh. Jadi itu, ya. Ada yang lain? Wiwin, selamat malam. Nggak ada terlambat kok, biasa. Ya, ini pembelajaran. Ada rekamannya loh sekarang. Oke, ada yang bertanya sampai di sini? Saya lanjut ke kelas Mandarin, ya. Kelas Mandarin itu juga sama. Urutan nomor 2 SKK terbesar itu adalah, ya, Mandarin, muatan lokal, mulok, ya. Muatan lokal Mandarin itu SKK-nya sampai selesai itu 8. Sama halnya dengan ekonomi, sosiologi, geografi, matematik itu 8. Ya. Jadi atas hal tersebut, ya kan, kami tetap memberikan pembelajaran mengenai muatan lokal. Ya, muatan lokalnya tetap diberikan, tapi jika dirasakan kurang, ya kan, kita akan mengadakan satu pembelajaran, les, kursus, ya. Gitu. Jadi ada kursus nanti di kita. Bayar nggak Pak? Ya, karena ini sifatnya tambahan, ya berbayar. Gitu. Ya, jadi mohon dimaklumi, tapi tugas kewajiban sekolah untuk memberikan ke siswa itu sudah diberikan.
Bukan berarti nggak dikasih terus bayar lagi ya, gitu. Enggak, tetap juga dikasih. Lain halnya juga kalau mau kursus bayar. Terus kelebihannya yang tergabung di CLC gimana dong? Pasti sama halnya seperti yang jurnalis kemarin, lebih murah daripada umum. Dipaksa nggak Pak? Enggak lah, nggak ikut juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi juga jangan juga nanti kalau yang di luar juga dilarang. Kita juga kan buka lembaga kursus gitu ya. Nah, mungkin ini saya gambarkan sedikit ya. Ini gambarkan. Nah, ini program yang kita jalankan di CLC, Yayasan Pendidikan Nasional Bakti Jaya Indonesia. Dan ini sudah saya laporkan. Untuk menjalankan satu kegiatan CLC, kita harus memiliki 3 kegiatan pokok. Dan 3 kegiatan pokok itu alhamdulillah sudah kita jalankan. Jadi supaya tahu nih, apa sih maksudnya? Tiba-tiba kemarin ada TBM, tiba-tiba ada kursus. Karena memang kita akreditasinya harus memenuhi 3 persyaratan, harus berjalan. Ya, salah satunya adalah Taman Baca Masyarakat. Kalau di Indonesia diistilahkan Taman Baca ya, Taman Bacaan Masyarakat. Kegiatannya apa nanti? Ya di sini rumah baca, ada klub baca, ada kegiatan yang bersifat gratis. Contohnya, kalau mau belajar, misalkan ada kelas KPB, misalkan aja nih ya, dia bisa Photoshop. Kalian mau belajar Photoshop. Boleh nggak KPB mengajarkan ke KPC? Boleh. Jadi itu namanya klub belajar. Silahkan. Ya. Terus boleh nggak ada buku itu pinjam segala macam? Boleh. Itu kegiatan dari taman baca. Ya. Jadi harus dipahami apa sih maksudnya nih. Tiba-tiba kok nongol lagi taman baca. Emang kita persyaratannya harus itu. Kemarin ya, Mas Golagong datang itu dia bukan hanya mewakili pribadi dia loh. Dia itu adalah ketua forum Taman Bacaan Masyarakat. Buka lagi forumnya, forum TBM, forum Taman Bacaan Masyarakat. Dibuka wawasannya nih, saya buka. Ikut di grupnya forum Taman Baca. Kalian kalau pulang nanti ke Indonesia mau membangun perpustakaan, silahkan. Siapapun boleh masuk ke grup forum Taman Bacaan. Anggotanya ribuan. Nah, di situ ada orang kementerian yang pantau. Kenapa kita lihat selalu upload status di situ? Saya bilang sama adminnya, saya nggak menjalankan, saya cuma menunjuk ketua sekarang terpilih Mas Vicky, saya manahkan ke beliau untuk menjalankan forum TBM kegiatan Taman Baca. Jadi kita connect dengan Indonesia ya, dan alhamdulillah nanti tanggal 21 sampai tanggal 25 kita langsung ditunjuk karena kegiatan Mas Gong kemarin begitu, ya menurut saya ya, begitu menggema mungkin barangkali kali ya. Saya nggak tahu. Terus terdengar di Indonesia langsung ditunjuk oleh ketua forum taman bacaannya, penggantinya Mas Gong. Tadinya Mas Golagong tuh ketua forumnya. Ya, makanya saya mengundang dia dulu atas nama ketua forum. Ternyata pas diundang baru saja terpilih yang baru, Mas Gong mengundurkan diri. Jadi diserahkan ke juniornya ya. Nah, langsung Mas Gong bilang dikasih langsung kita stand. Jadi nanti kita ada stand tanggal 21 sampai tanggal 25. Kegiatannya ya, kegiatannya itu adalah kegiatannya itu adalah untuk kegiatan CLC ya. Mengenai sertifikat jurnalistik, Pak, apakah kita dapat juga? Kalau yang bayar dapat. Pak, itu kok bayar? Kok ini banget gitu kan? Berbayar. Lah kita mengundang Mas Golago nggak ada yang sponsorin. Ya kita nggak minta sumbangan dari manapun. Kita compile pembayaran, berapa jumlahnya, kita belikan tiket Mas Gong. Sampai saya bilang, Mas kita nggak bisa nyiapkan hotel. Gimana kalau tidur di RI? Alhamdulillah dia orangnya enjoy. Ya, jadi kita nggak ada sponsor. Jadi kalau misalkan kemarin saya laporkan ya, yang ikut peserta itu sekitar 38 orang dari siswa, ya yang umum cukup 6. Tapi dari 6 itu mereka bilang kemana-mana ternyata pembelajarannya oke punya, bisa dimengerti. Ternyata online itu juga tidak berarti nggak bisa belajar. Akhirnya apa? Dia mau ikut kelas berikutnya atau kelas Mandarin jika ada.
Nah, itu artinya kita udah menularkan virus, ya, virus belajar. Ya. Jadi itu taman baca. Terus pendidikan kesetaraan, ya, kejar paket A, paket B, paket C. Paket A 8 orang kita jalanin sebagai tanggung jawab kita harus ada kejar paket. Paket B juga sama, ya. Paket B sekarang udah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita jalanin walaupun sedikit. Paket C juga seperti itu, alhamdulillah. Ya. Dan yang ketiga, yang paling kanan itu adalah lembaga pendidikan dan keterampilan. Nah, jurnalis itu kemarin termasuk kegiatan itu. Jadi udah ada gambaran kan? Oh, ini apa sih kegiatannya kok kayaknya yayasan nih ngacak-ngacak. Saya sengaja biarkan dulu tek-tek. Nah, sekarang sudah digambarkan seperti ini. Ada jurnalis, nanti abis ini ya, mungkin November ya awal kita ada kelas Mandarin. Ya, kelas Mandarin. Jadi kalian tetap juga belajar Mandarin, tapi kita juga yayasan buka untuk umum. Tapi prioritasnya sebenarnya untuk siswa, memperdalam lagi ilmu bahasanya. Karena muatan lokalnya kan tinggi, harusnya bahasanya bagus, punya keahlian. Ke situ arahnya. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris, kita nanti akan ada kursusnya. Bahasa Inggris itu dikoordinir oleh Pak Riona. Guru-guru bahasa Inggris tuh bikin klub nanti, bikin grup ya yang ngajar di kita, nah terus ngajarin ke siswa lagi. Itu kemarin saya keluarkan ide dan mereka setuju. Jadi yang ngajar-ngajar itu adalah tutor-tutor bahasa Inggris kita yang di KPA, KPB, KPC. Ya. Terus teknologi informasi ya, salah satunya adalah komputer. Ya, kalian dapat juga keterampilan fungsionalnya komputer, tapi yayasan juga nanti mau buka kursus komputer untuk umum secara online atau secara offline apa gimana. Jadi nanti kalian harus bisa bedain nih, ya. Tiba-tiba kok Pak itu kok kursus berbayar? Ya memang, karena itu adalah lembaga pendidikan dan keterampilan yang digerakkan oleh yayasan. Siswa boleh ikut, boleh enggak. Siswa enggak ikut enggak apa-apa. Kan sudah diberikan di kelas. Mau ikut gimana? Boleh, alhamdulillah biar biar tambah pintar. Ya, dan saya balik ya, saya baliknya gimana? Kalau buat siswa pasti didahulukan ya, prioritasnya ke siswa. Dari sisi harganya mungkin lebih murah 50%. Nggak ikut Pak, ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, jadi seperti ini yang program akan dijalankan. Ya, saya sudah menjelaskan ya berbagai yang tadi dari awal ya, sampai akhir. Jadi dari mulai rapot, kenapa elektronik saya sudah berikan, terus tentang tugas mandiri, apa itu SKK, apa itu KKM, sudah kalian ketahui, dan mengenai program CLC. CLC apa sih Pak? CLC Community Learning Center. Ya, saya sudah masuk grupnya tuh di PNFI, pendidikan formal, non formal dan informal. Ya, bergeruduk deh masuk ke grup itu deh, forum taman baca ya, supaya kalian tahu buka wawasan. Apa sih yang kegiatan taman baca? Kalian semua berkesempatan bikin taman baca di rumah masing-masing. Buku-buku kalian yang dari SMP, buku cerita anaknya, itulah disumbangkan ke taman baca. Atau kalian bikin. Masuk ke forumnya, kegiatannya, itu silahkan. Pembelajaran. Nah, saya berharap siswa-siswa kejar paket A, B, C ini aktif membantu kegiatan-kegiatan di CLC kalau nggak sibuk ya. Jadi itu pembelajaran di luar sekolah ya. Pembelajaran di luar sekolah yang membuat kalian membuka wawasan ya. Membuka wawasan bahwa pembelajaran non akademik juga sangat diperlukan untuk bekal kalian kembali ke tanah air. Jadi bukan hanya pembelajaran akademik ya. Jadi seperti itu. Dari saya mungkin ini mungkin saya lebih banyak diskusi ya. Ini satu orang, ini 10. Siapa yang ingin bertanya? Saya buka satu-satu atau minta? Saya buka mic-nya dan saya ingin ada yang bertanya ya. Sebelum saya di yang berikutnya. Ini saya baterainya mau habis lagi. Chargernya ketinggalan. Oke.
Ada yang mau bertanya? Ada satu slide terakhir ya. Ada yang bertanya nggak? Saya mau ikut kegiatan, kendalanya tidak boleh libur. Kita kan ada online, ya. Kita lebih banyak koordinasi online juga bisa kok. Ya, rapat semua kan kita online, jarang kita yang ketemuan. Jadi bisa ya membantu taman baca ya dengan kegiatan-kegiatannya, ya kan? Coba lihat itu teman-teman tadi kan belajar tuh. Jadi tuh teman-teman di taman baca. Terus terang ya, saya ajarkan gini, coba buat status, coba buat fotonya gimana. Mereka akhirnya bisa kan. Tapi statusnya terus coba saya perbaiki. Terus terang koreksi gitu kan. Nih seperti ini bahasanya. Jadi belajar menulis jurnalistik dipraktekkan dalam menulis status. Coba awalnya bacanya gimana, terus akhirnya kurang enak. Coba seperti ini. Tutor yang mana nih? Tutor yang bayar, maksudnya yang mana? Kalau tutornya itu tutor jurnalistik yang berbayar ya yang dari uang pembayaran. Kalau tutornya tutor apa namanya yang pelajaran ada di kelas KPC ya yang bayar yang dari uang SPP. Jadi beda ya. Terus kalau ada nggak Pak misalkan ini jurnalis sorry bahasa ya Mandarin nanti. Pak Alan ngajar juga ya kan tapi dia ngursusin juga ya kalau untuk tutor ya dua kali dia dapat pembayaran dari honornya ngajar tutor ya kan dari honornya ngajar kursus gitu. Yang ngajak mana ya, maksudnya gimana nih Uli? Ngajar, oh yang ngajar ya kalau itu tadi yang ngajar ya dari SPP yang kalian bayar lah. Oke. Ini yang terakhir ya. Ini apa namanya? Untuk memaksimalkan ya program sekolah. Oke, ya. Itu jadi mulai nanti semester 2 itu kelas 10A dan 10B ya, itu saya gabung ya. Itu maksudnya adalah bukan untuk lain-lain tapi melihat coba. Ini kan ya, ini kan terdaftar 19 18 siswa yang hadir 11 ya. Jadi kalaupun digabung yang 10B itu malah dia kadang-kadang eh, berubah-ubah gitu kan. Jumlahnya tetap tapi berubah-ubah namanya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi 10A dan 10B itu kan semesternya sama ya. Terus kesulitannya juga mengenai tutor ya kan. Tutornya sulit. Jadi kalau harus 10A 10B ngajar 11 orang, ini kan kalau digabung aja 11 sama 11 masih 22 ya. Kapasitas fisik antara 25 sampai 30. Kalaupun digabung itu nggak lebih dari 32 orang. 30 malah. Setelah saya evaluasi cuman tingkat kehadirannya itu sekitar di bawah 30. Jadi dan saya kemungkinan lebih banyak fokus untuk memonitor. Jadi saya tidak ngajar di kelas-kelas, jadi semua saya serahkan ke tutor, ke Pak Riona yang ngurus untuk tutor. Saya standby, begitu nggak ada tutor saya masuk. Jadi nggak ada istilah lagi mudah-mudahan keterlambatan. Kristina, tanya apa ya Kristina? Saya kalau ngajar tuh gitu, kalau lagi ngobrol nggak bisa ngeliat langsung ke tulisan. Diulang lagi ya, jangan marah dong. Obat merah kena ke dondong, jangan marah dong. Kristina makan apa? Nanya apa nih? Solusinya bagi yang tidak libur untuk ikut kegiatan. Iya, Kristina, tanyanya itu. PPKN tutornya nanti kemarin udah ada tuh namanya Ibu siapa ya? Mbak Putu atau siapa? Putu Redana. Ya, Putu Redana. Nanti diatur sama Pak siapa namanya? Pak Riona. Ngatur jadwalnya mereka loh yang sulit. Jadi kalau ngajar misalkan ini di kelas A, besok dia di kelas B gitu. Nah itu nggak susah. Sekarang kita kan udah punya 6 kelas.
Siapa lagi tadi? Untuk supaya ikut kegiatan. Gampang kok. Iya, yang baru itu. Saya nggak tahu dia datang ke Indosuara, tahu-tahu ternyata dia tutor. Ada 2 orang tutor. Kalau tahu tutor saya panggil di depan. Dia ngelamar baru. Kegiatan itu nggak mesti off air, online pun bisa, ya. Nanti kalau Christina kalau mau ikut kegiatan tentang apa? Tentang taman baca, ya. Christina bisa bantu-bantu untuk mendata buku, ya. Ada softwarenya, ya. Terus mengenai kegiatan jurnalistik atau bahasa atau apa, ya, teknologi informasi kegiatan itu kan kursusnya online semua, ya. Saya lagi apa namanya, mendata. Ini yang nggak kursus jurnalistik kemarin ini nggak karena nggak minat banget dengan tulisan atau memang karena anggaran. Kalau memang karena anggaran tapi dia senang, saya mau masukin ke grup jurnalistik itu. Karena apa? Di dalam grup itu menurut saya mengalir bagaikan air bah, ya. Itu tulisannya ada terus tuh. Senang saya ngelihatnya, kreatif gitu. Itu tuh nanti jadi satu karya itu. Lagi dibuat satu karya buku, ya, eh, yang menarik gitu. Rame bener. Jadi apa namanya, menarik gitu. Sayang kalau nggak ikut. Makanya saya lagi mau lihat. Tapi kalau orang yang nggak seneng nulis mau diajak juga percuma. Jadi nggak aktif, cuma ngeliat-ngeliat doang juga percuma. Saya maunya yang di grup itu semua melatih tulisan. Ya, dia cerita tentang masa lalu, dia cerita tentang keluarga, itu dan dikoreksi terus sama Mas Golagung itu. Itu insya Allah saya yakin ya 100%. Coba iris kuping gajah. Itu pasti lahir penulis dari kelas jurnalis. Gitu. Ya. Lahir penulis itu karena saya lihat tulisannya oke punya. Oke. Aduh, saya worry banget nih dengan apa namanya, dengan baterai 21%. Jadi kalau tiba-tiba mati saya minta maaf ya, tapi ini ada rekamannya, dijamin. Kelas KPA KPB digabung, kasihan yang pakai HP Pak. Pada mental itu gimana? KPCA KPCB digabung. Kita coba dulu Wiwin, ya. Dicoba. Itu kemarin mungkin pengalaman Pak kelas jurnalis kali ya. Kelas jurnalis itu memang membludak ya. Jadi 40 saya buka buka laptop 2 aja masih susah. Tapi kalau yang ini dicoba itu kalau ngelihat dari kehadiran ini aja 11. Kelas 10B juga 11. 22 masih kapasitas 30. Saya pakai HP selalu nggak bisa masuk. Ini bisa masuk, Win. Kalau pakai HP, buka Lepi. Ya kalau Lepi emang nggak bisa dipakai terus ya? Nggak boleh sama majikan ya? Kalau emang bisa pakai Lepi, sebenarnya pakai Lepi aja. Kalau emang waktunya sudah longgar. Ada pertanyaan nggak? Siapa yang mau bertanya pakai suara? Saya mau dengar suaranya. Nggak tentu. Ya, ditanyanya berulang-ulang lah. Kalau nggak ditanya, nggak ada orang tanya. Memang saya, Tia. Oke, cepet ya Tia. Saya buka tuh Tia. Sebentar ya. Ngeri nih baterainya. Tia, udah dibuka Tia. Tia sama Christina. Ya, Tia, silakan. Ya, silakan. Tia sama Christina. Saya buka mic-nya. Tapi Tia dulu. Tia dulu.
Ya, memang kalau dari sekolah, dari CLC mensyaratkan jam 9 harus on time mulai. Tapi kembali lagi ke tutor, Tia. Nanti saya sampaikan ya ke kamu gini aja. Nanti kamu tulis di wall, ya, di wall, ya, grup itu kan nanti yang baru ini di grup ya, ditulis. Nanti tutornya kan lihat. Jadi saya langsung bilang ke tutornya. Nanti saya bilang ke Pak Riona bahwa mulainya jam 9. Jadi seperti itu. Tapi kadang kan gini, Tia. Tutor itu kan punya ini juga ya, punya ya memang dia sekolah kan di Taiwan. Jadi kadang-kadang dia yang kita yang harus menyesuaikan dan mohon dimaklum jadinya. Asal jangan sering-sering aja kali Tia. Sayanya juga nggak bisa untuk lewat jam 11 Pak. Orang jam 11 kan harus matiin lampu dan lainnya aja nggak bisa ke komen. Jadi masalahnya udah yang kayak dipasang di atas kepalaku ya ada yang melihat nih. Ya, Dia aja di atas jadi gini. Jadi memang tidak ada sesuatu yang bisa memuaskan semua pihak. Kita harus sering maklum. Jadi kalau kamu 7 hari atau 6 hari kerja, tutor yang bisa on time itu 6, 50%-nya itu kan 6 misalkan. 3 hari on time, 3 hari nggak bisa on time, itu minta dimaklum asal syaratnya ada rekamannya. Paling yang diminta itu. Tapi kalau misalkan diwajibkan, kadang-kadang kalian juga yang nggak bisa. Jadi mohon dimaklum lah gitu-gitu ya. Pak. Satu lagi, Hmm. kalau seandainya bener nggak bisa, seandainya lewat jam 11 ya, Hmm. itu langsung malamnya itu atau besoknya tuh langsung di apa ya, langsung Upload. di upload dari Oke. Iya, itu saya salah satu persyaratannya. Kemarin itu di laporan tutor, kan kita ngasih laporan ke tutor. Saya ngecek mereka wajib itu untuk mengisi linknya tutor, link ngajar gitu loh. Saya yang nyuruh tapi saya juga yang melanggar. Nah, insya Allah yang berikutnya saya nggak ngajar lagi, biarin yang lain gitu. Tapi di laporan tutor itu ada semua linknya. Cuman uploadnya yang on time apa enggak, itu yang saya nggak tahu. Nah, kalian yang kasih saran. Jadi di grup besok ditulis, mohon dengan yang baik ya ngomongnya ya, dengan kesediaan ibu bapak tutor untuk mengupload besoknya gitu loh. Apapun kalian ungkapkan, ya. ini Pak. Soalnya kan saya jam 8 itu udah standby kerjaan nanti ya, karena nantinya sekarang kan kalau bisa aku awal tidurnya gitu, karena aku juga bukannya marahin kamu jam 11 kerja, tapi aku juga mau jaga kesehatan kamu gitu kan. Karena Betul, aku bangunnya kan jam 5 ya kan, betul, ada betul. istirahat siang sore. Hmm. Makanya sebenarnya juga kasih, tapi waktu itu karena saya lewat jam 11 kan, jam 11.40 atau 30 itu marah-marah sampai lapor ke agensi. Agensi ini aku mau dipindahin tapi aku tetap mau di sini, tapi ada syaratnya semua aku ditulis di kertas itu. Ini masalahnya saya boleh buka rekaman tapi harus langsung di upload langsung hari ini ataupun besok. Seandainya saya hari ini kan mau pelajaran hari ini tapi saya buka rekaman yang terusan kemarin tidak bisa aku lihat gitu, aku jadi jam 8 lihat separuhnya gitu. Iya, iya. Nggak apa-apa. Jadi, Ya maksudnya kan paham, paham, paham. Jadi, intinya mulainya jam 9 ya. Kalau memang nggak bisa, kalau memang sampai molornya itu sampai seminggu itu 4 kali, nah itu nggak bagus. Ya tapi kalau masih 50-50, mohon dimaklum ya Tia ya. oke, tapi saya Oke. maunya itu satu, kalau bener ya ada molor saya udah maklumin boleh, tapi Rekamannya. aku rekamannya tuh langsung Oke. hari itu ataupun besoknya. Saatnya saya mau lihat kan sebelum pelajaran dari jam 8 kan aku bisa lihat pelajaran yang kemarin sebelum aku lihat Tia, separuhnya. Tia tulis ya, habis ini di grup ya. Nanti saya sampaikan ke tutor biar dia lihat. Karena saya juga, jadi bagi tugas kalau saya ikut ke tutor juga nanti kan repot. Jadi saya koordinir ke Pak Riona, nanti tulis biar Pak Riona nanti perhatikan, ya. Ini saya tulisnya ke Pak Riona apa di Enggak, di grup aja. Nanti saya kasih tahu Pak Riona kan ada di grup. Pak Riona nih tolong perhatikan siswanya nih, bilang, ya. Oke, makasih Tia. Kristina. Kristina silahkan. Ya, silahkan. Iya Pak, itu hampir mirip pertanyaan sama Mbak Tia. Tapi kalau
jam 9 saya mah belum beres, Pak. Masih di taman. Ya kan pertanyaannya sama kan? Kalau yang satu minta on time, yang satu tidak bisa on time. Jadi makanya saya Iya, bilang tidak masih akan di bisa taman. memuaskan semua Kan pihak. jam 10. Udah Nah, jam 10, sudah 10, udah mau jam 10 itu baru bisa on time pulang dari taman. ya, jadi gini caranya. Tetap aja kita bikin aturan jam 9 itu mulai. Kalau kamu yang nggak bisa, berarti kamu ikut yang 1 jam ke depan. 1 jamnya kamu lihat rekaman. Ya, Iya, cuma kayak gitu, Pak. ya. Jadi dimaklum ya. Tetap kita bilang umumkannya tetap jam 9. Oke? Hmm. Ada yang lain? Terus itu, Pak, saya kan nggak bisa libur. Kalau mau ikut kegiatan itu gimana, Pak? Itu semuanya isi rapatnya kosong. Isi rapot yang mana kosong? Disuruh kegiatan catatan, daftar Oh, iya, iya, iya. kegiatan itu, Iya, Pak. iya, Saya iya. kan nggak bisa libur. Iya, iya, iya. Jadi gini ya, saya lupa menjelaskan di halaman 3 ya. Halaman 1 udah jelas. Ini saya matikan dulu ya. Di rapot halaman 1 udah jelas ya. Itu halaman 1 cover, halaman 2 itu biodata. Oh iya, biodata. Sorry. Biodata itu tolong dikoreksi benar. Ya, itu yang sudah nyerahkan ijazah nanti saya akan tulis. Ijazahnya SKHUN itu udah ada di situ di saya. Ya. Terus nama orang tua jangan sampai salah ya, terutama bapak itu kan tercantum nanti dalam ijazah. Dilihat. Halaman kedua biodata, halaman ketiga nilai. Ya, nilai kalau ada yang kosong diperbaiki, dilengkapi. Halaman keempat itu mengenai kepribadian. Halaman kelima ya, halaman 5, 6, 7. 5 itu adalah gini loh. Kalau contohnya kalian kemarin ikut kelas jurnalistik, itu di file ya, di compile atau di file, itu jadi dilampirkan di halaman itu. Jadi selama 1 semester ini kegiatan yang kalian ikuti itu ada datanya. Seperti itu. Ya, maksudnya ke situ. Pak, kegiatannya nggak di luar, nggak di sekolah, tapi di luar. Misalkan ikut pencak silat lah di luar di mana, tapi dapat sertifikatnya. Dibilang sama sekolah, Pak, saya ada sertifikat ini, tolong nanti dimasukkan di dalam catatan prestasi. Gitu. Jadi artinya rapot itu tidak sekedar cuma nilai, tapi ada kegiatan lain yang harus dicantumkan. Pak, saya ikut kelas jurnalistik kan nanti dapat dapat itu sertifikat. Lampirkan di situ. Jadi dalam 1 semester ada lah sertifikat yang kalian miliki. Pak, saya ikut kegiatan di KDI, apa tuh namanya? Pembuatan cincin naica mungkin, terus dapat sertifikat dari KDI. Ya laporin, Pak, ini saya ada sertifikat, tolong ditulis di situ. Maksudnya ngerti ya jadi ya? Nah, halaman 6 dan 7 itu adalah surat keluar dan surat masuk kalau kalian pindah sekolah. Gitu. Biodata saya nggak sesuai dengan ijazah yang saya kirim. Saya ngambil data biodata di situ, itu dari formulir yang kalian isi ya. Dari formulir elektronik yang dulu kalian isi, nggak ada yang saya rubah. Ya, jadi saya ambil dari situ. Kalaupun ada perubahan atau ada beda, segera dikasih tahu. Tolong segera dicatat terus dikasih ke admin pendidikan kesetaraan Taiwan. Nanti diubah ya. Formulir saya juga sama dengan ijazah. Intinya saya ngambil data itu dari formulir yang dulu kalian isi. Kalaupun ada kesalahan mungkin ya human error ya. Tetap ya kita minta maaf tapi segera dikoreksi sebelum terlambat. Terutama nama orang tua ya. Nama orang tua jangan salah. Ini saya agak keburu-buru karena baterainya low. Sudah ini. Jadi dari saya ada lagi kalau sampai mati aja ya, sampai maksudnya sampai baterainya habis ya. Iya, Lia. Oh iya, nanti disusulin tuh yang Uli ya, biodatanya. Ada lagi yang lain? 13 menit lagi selesai, pas dengan baterainya habis. Jadi seperti itu ya. Apa namanya? Ini kegiatan-kegiatan kita dan saya mohon dimaklumi, mohon dimengerti untuk yang penggabungan kelas tidak ada maksud lain, tapi karena lebih mengefektifkan pengajaran tutor ya. Kalaupun ada keluhan nanti saya tetap memonitor dan saya
juga mohon maaf dengan semester kemarin apabila saya ada yang salah kata, salah ucapan. Dan di semester berikut saya izin untuk tidak mengajar supaya saya lebih fokus memonitor ke yang hal lain yang lebih diperlukan. Ada lagi yang lain menunggu waktunya baterainya habis. Jadi SKK sudah tahu ya, SKK KKM yang di bawah KKM segera dilaporin ya, minimal harus di atas KKM. Dilihat yang di bawah KKM. Kalau kelas A saya yakin insya Allah semua di atas KKM. Siapa juaranya nanti saya umumkan ya. Boleh kan? Juara itu bukan berarti harus ini, tapi sudah terlihat. Lia nanti di ini rekamannya aja ya Lia ya. Ini direkam loh. Jadi kalau udah pakai lo saya berarti udah direkam. Ini direkam loh. Kalau sama dengan KKM ya nggak apa-apa. Artinya pas. Jadi kalau KKM-nya kriteria ketuntasan minimal ya, kriteria ketuntasan minimal 70%. Ya, 70, kamu dapat nilainya 70, udah oke. Ya. Jangan khawatir Ella, ini baru semester 1, ya nggak, pemanasan. Nanti semester 2 ya kan, terus diperbaiki. Oke? Nanti yang ke depan insya Allah sudah ada website, jadi kalian tinggal masukin NIS sama password, tinggal lihat nilai semester 1 berapa, semester 2 berapa ya. Oke? Sudah ada. Jadi semacam transkrip nilainya nanti mau di print kapan pun bisa. Dari saya cukup sekian karena ini waktunya 10 menit lagi terlihat, tapi ini baterainya ya. Ini bukan berarti setiap ngajar. Ada lagi? Mbak Purwi ada yang ditanyakan? Mbak Rasmi? Ada Uli, nanti dikirim. Jadi tugas mandirinya yang sekarang ya, ngeprint, beli namanya database atau hard disk eksternal atau flash disk atau pakai handphone juga bisa. Terus kita praktek ya sama-sama biar di print ya, biar bisa ya. Minta di print aja saya satu lembar. Oke, dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Semoga ke depan kita makin lebih baik lagi. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk diri saya. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, namun kami tetap berusaha memberikan yang terbaik, memberikan hal yang positif buat kalian semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan langkah kita untuk menggapai asa, menggapai mimpi, untuk bisa kita wujudkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan.